apa namanya, disaksikan oleh Allah Ta'ala. Maka kata beliau, katanya Syekh Abdul Rauf ini, kalau di level Islam, ikhlasnya tuh kayak apa? Itu level Islam itu ikhlasnya, fal ikhlasu fi maqamil Islam tamakhusul qasdi min syaibati syirki. Jadi bagaimana menghususkan yang namanya tujuan untuk bersih dari yang namanya syirik. Jadi untuk bersih dari yang namanya kesyirikan, bersih dari yang namanya tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan ibadah itu sendiri. Contoh, karena kita masih berada di level Islam, kamu kenapa sholat? Oh, saya pengen masuk surga. Kamu kenapa sholat? Saya pengen dapat pahala. Ngapain baca sholawat? Rezeki saya biar lancar. Maka yang begitu itu, katanya beliau, itu termasuk menyekutukan Allah dengan tujuan duniawi. Maka harusnya bagaimana? Kalau memang kita bukan makom iman, ya setidaknya kenapa kamu sholat? Ya karena wajib gitu. Umpamanya tidak diwajibkan, ya tetap saya sholat gitu. Karena ini adalah bukti bahwa saya ini hamba gitu. Bukti bahwa saya ini hamba bagi Allah Ta'ala, maka saya melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saya sebagai seorang hamba. Wa fi maqamil iman, bagaimana ikhlasnya orang yang berada pada derajat iman? Ru'yatul minnati fil muttanni bihi bisa bikil ata'i likashfil ghata. Wa fi maqamil lisan al-fana'u antara anta au ana lihusulil muna wa ghaibatil ana. Jadi kalau yang makomnya ikhlas di level iman, dia melihat bahwa karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dirasakan sebagai sebuah pemberian karena kita baik. Jadi karena kita baik, karena kita taat, kemudian sama Allah itu dikasih. Berarti level iman itu kita masih menganggap bahwa Allah memberi kepada kita karena amal kita juga. Jadi karena saya berbuat, maka saya dapat. Itu di level iman. Tapi kalau level ihsan, al-fana'u an antara anta wa au ana. Jadi kalau pada level ihsan lain lagi, dia fana, dia sudah tidak melihat eksistensinya, keberadaan dirinya dalam perbuatan baik itu. Bahwa seluruh perbuatan baik yang muncul dari dirinya itu semata-mata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thummal ummalu mukhtaliful a'mali wal ikhlasu bihasbi ma'utiyah kullum minad darajat wa hiya fi hadhihi dar suwarun ma'nawiyatun wa satakunu fil akhirati hissiyatun. Kalau yang namanya ummal itu pekerja, maka yang namanya pekerja, maka pekerjaannya ya beda-beda, bermacam-macam. Wal ikhlas bihasbi ma'utiyah, dan ikhlas itu sesuai dengan ma'utiyah, apa yang diberikan. Kullum minad darajat, semua dari derajat atau kemuliaan. Maka ikhlas itu kapan bisa kita dapat hasilnya? Kalau di dunia kamu menjalani hidup dengan ikhlas, menjalani takdir dengan ikhlas, maka rasanya itu masih ma'nawiyah. Jadi hanya ada rasa tenang, ada rasa damai, ada rasa bahagia. Kalau ingin merasakan balasan ikhlas dari Allah Ta'ala secara hissiyah, secara panca indera, maka nanti di akhirat. Ya'rifuha sahibuha fi suwakil ma'rifati fayadkhulu fiha wa ma'rifatuhu laha amaluhu biha wa dukhuluhu fiha tahalliyahu bi anwariha wa unsihi bi ishkaliha fa innahu yatihim fi ahsani ma ya'haduna minal lutfi wal jamal bal akmali ma yartamannawnahu minal wisal wa hadha ma'na khabar inna fil jannati la sawqan la bai'a fihi
wala syira illa suwar, bahwa di surga nanti ada apa namanya, lasukan, ada namanya pasar, tapi di dalamnya tidak ada jual beli kecuali hanya bentuknya saja. Artinya bahwa transaksi akhirat itu adalah transaksi yang kita peroleh dari dunia. Kalau di dunia ketika berbuat semuanya ikhlas, maka bayarannya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di akhirat, begitu. Kemudian thumma qala Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wa kuntu wa ana shaghirun idza aghfaltu anil dzikri ara nafsi ma'al bahaim. Jadi ketika Abdul Wahab Asy-Sya'rani masa kecilnya, beliau adalah seorang ulama fakih yang ahli fikih, tapi kemudian melanjutkan perjalanan ruhaninya menjadi seorang sufi. Masa kecilnya, kata beliau, kalau sudah lupa dari berzikir, ara nafsi, aku melihat diriku bersama binatang. Wa rubbama antabihu wa ana mu'anikun lithawri wa in shallaitu bil qur'ani kamilan fi raqatin ara nafsi ma'al mukhabbitin fa'arifu anni fi maqamil bahaim lam asil li maqamil arifin fa aktsiru minal istighfar. Kata beliau, saya kalau sudah lupa berzikir, katanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, maka saya merasa saya berada pada lingkungan dan lingkarannya binatang. Jadi bukan ada bersama manusia, tapi kata beliau, saya ada pada lingkarannya binatang. Wa in shallaitu, dan jika saya sholat bil Quran, dengan Al-Quran kamilan secara sempurna dalam satu rakaat, ara nafsi, saya melihat diri saya ma'al mukhabbitin, bersama orang-orang yang direndahkan. Fa'arifu anni fi maqamil bahaim kaifa yuqalu lahu u'budillah mukhlishan. Bagaimana mungkin ada kalimat, ada perintah sembahlah Allah itu dengan ikhlas. Fa'ajaba bi anna ikhlasu ahli kulli maqamin bihasbi darajatihi. Nah, bahwa ikhlas itu sesuai dengan derajatnya masing-masing, sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing. Wa khitabul haqqi bil umuri amun fi jami'il ibadi illa man istasnahu syar'u. Kenapa Allah Ta'ala, kalau memang orang ikhlas kan tidak usah diperintah. Kenapa Allah kemudian mengatakan sembahlah Allah itu dengan ikhlas? Kalau memang dia adalah hamba yang baik menurut Allah, kenapa harus pakai perintah? Maka kata beliau, ya kalimat u'budullah mukhlishan lahuddin itu adalah kalimat yang bersifat umum untuk seluruh hamba. Mau dia nyampe di level Islam, dia yang level iman atau yang level ihsan, maka rata semuanya, bahasanya adalah u'budullah. Maka fal mu'minu yu'maru bil ikhlasil khali anir riya. Orang yang nyampe pada derajat iman, maka ikhlasnya itu tidak boleh riya. Katanya Sayyidina Ibrahim bin Adham, orang yang mengatakan bahwa tujuan hidupnya adalah Allah, tapi masih pengen viral, masih pengen terkenal, maka dia adalah pembohong. Maka orang yang benar-benar ikhlas itu berarti sudah tidak ada keinginan untuk viral, keinginan untuk terkenal. Kenapa? Kalau masih ada keinginan untuk terkenal, itu artinya dalam dirinya masih ada sifat riya yang bersemayam. Karena ketika orang itu terkenal, kemungkinannya dua. Satu dipuji, satunya lagi dicaci. Maka ketika yang ditampilkan adalah kebaikannya, maka orang tersebut kemudian akan lebih mudah untuk dipuji. Nah, orang yang derajat mukmin, kalau kita mau mengaku sebagai mukmin, maka jangan sampai kita beramal itu ada riya di situ, ada rasa pengen dipuji. Wal arifu bil ikhlasi, dan orang arif itu ikhlasnya gimana? Khali an talabil iwad, dia tidak berharap
kepada ganti. Jadi kalaupun dia berbuat, ya mau dikasih pahala atau tidak, dia bersedekah diganti atau tidak, itu terserah Allah sudah. Itu orang yang arif billah. Jadi orang arif billah itu berbuatnya, berperilakunya semuanya disesuaikan dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki dan Allah Ta'ala perintahkan. Wan nabi bi ikhlasin yadhikku an ukulina dzukuhu li'anna nubuwah mabada'uha min ba'di muntahal wilayah. Kenapa? Karena kata beliau bahwa kalau para nabi gimana? Kalau para nabi itu ikhlasnya yaitu dengan merasakan an ukulina, dengan akal kami, dzaukuhu yaitu rasanya. Jadi beramal itu bagaimana sih? Ya dirasakan. Beramal itu dirasakan, bukan hanya makanan yang bisa dirasakan, tapi amal itu juga bisa dirasakan. Loh, kayak apa merasakan amal? Ketika orang beribadah betul-betul mampu menghadirkan Allah di dalam kolbunya, maka dia berarti sedang merasakan kehadiran Allah Ta'ala. Makanya ada makalah. Kenapa? Karena nihayatul wali bidayatun nabi. Puncak kewalian itu adalah permulaan untuk menjadi seorang nabi. Wa nihayatun nabi, puncak kenabian itu bidayatur rasul. Itu permulaan untuk menjadi rasul. Wa nihayatur rasul fahuwa habibunal mustafa. Dan puncak dari seluruh kerasulan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis yang menyatakan bahwa Nabi itu ada 124.000 Nabi. Dari itu semua diambil yang terbaik oleh Allah Ta'ala. Ada sebanyak 313. Sebagaimana jumlah pasukan perang Badar. Dari 313 dipilih lagi oleh Allah Ta'ala untuk diberikan risalah, diberikan syariat, hukum, yaitu sebanyak 25 orang. Dari 25 orang ini sebuah nabi dan rasul sudah. Itu dipilih lagi oleh Allah Ta'ala. Ada audisinya. Jadi yang diaudisi sebanyak 25 orang itu muncul yang namanya ulul azmi. Nabi yang memiliki semangat yang lebih kuat daripada nabi yang lain. Dari 5 orang ini kemudian dipilih untuk menjadi kekasih, dan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang itu ikhlas, dia tidak peduli apakah dia itu akan terkenal ataukah mungkin dia tidak dikenal dan sebagainya, dia tidak ngurus. Kenapa? Karena yang dilakukannya murni hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada tendensi, tidak ada ukuran, tidak ada target apapun selain hanya sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, begitu. Wa in takallama fihi bihasbil irsi fahuwa kaman yatakallam ala khiyali nujumis sama'i fil bakhri. Wa qallu ihlasihim alla yashhadu amran fil wujud li ghairillah wa yastashibunahu daiman wa hada yakadu alla yakuna maqduran lil bashar. Ikhlas yang begini kayak enggak mungkin gitu. Ikhlas yang betul-betul berbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan bahwa yang menggerakkan dirinya berbicara, yang menggerakkan dirinya melangkah, yang menggerakkan semangat di dalam kolbunya untuk belajar, dia tidak lihat itu dirinya, tetapi yang dia lihat adalah Allah. Maka ketika dia lihat semuanya adalah Allah Ta'ala, dia kemudian mengatakan la haula wala quwwata illa billah, bahwa kemampuan apapun dan daya apapun yang ada pada dirinya semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pribadinya, seperti itu.